Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membahas Boruto episode 210 dan pembahasan spoiler episode 211, di mana walaupun hanya canon, tapi episode ini mengungkap beberapa fakta menarik, di mana difokuskan kepada pengikut dari organisasi Boro tentunya. Lalu apa saja pembahasan itu, simak satu persatu. 1. Rapat Kara. Seperti yang kita tahu, anggota Inner Kara selalu mengadakan pertemuan rutin tanpa Jigen masih dalam keadaan lemah di sini. Selain itu, ada beberapa kejadian yang tidak ada di manga. Tentu karena waktu di manga pengisian cakra Jigen hanya dalam 2 hari, tapi waktu di anime adalah 10 hari pengisian Jigen. Ini menjadi perbedaan yang besar. Di sini tampak lebih awal dari prediksi percakapan antara Kode dan Jigen, di mana Kode yang menjaga Jubi merasa bosan. Harusnya adegan ini terjadi di episode 212 sesuai adaptasi manga. Perbedaan juga di mana Jigen telah mengubah koordinat dari dimensi Jubi, sehingga Konoha tidak tahu di mana dimensi itu sekarang. Di mana di manga, bahkan Jigen tidak mengubah koordinat Jubi tersebut. Bisa jadi Amado akan mencari tahu koordinat baru dimensi itu nantinya. Selain laporan dari Kode, tentu ada juga laporan Delta yang tidak ada di manga. Delta melapor bahwa Boro benar-benar sudah mati. Delta sudah mengecek Boro dan menemukan tubuh Boro sudah tidak tersisa oleh kekuatan besar. Tentu berbeda dengan manga, yang bahkan Jigen, Delta, dan Kode tidak tahu bahwa Boro sudah mati. Namun di sini rupanya Amado tidak ikut bergabung dalam rapat itu. Tentu bisa jadi Amado akan tahu informasi itu dari Kashin Koji. 2. Tugas Sai dan Konohamaru. Rupanya tempat organisasi aliran sesat Boro berada di luar kekuasaan dari 5 negara besar. Oleh sebab itu akan sulit mengurus izin mengenai ini. Disinilah Sai dan Konohamaru ditugaskan dalam misi penyusupan. Konohamaru bertemu wanita bernama Akari. Dia mengaku bahwa adiknya telah dibawa kepada dewa beberapa tahun yang lalu. Akari sangat khawatir kepada adiknya, karena semua yang bertemu dengan dewa tidak akan kembali. Di sini Konohamaru dan Sai menemukan fakta bahwa beberapa anak telah dibawa ke markas Kara untuk calon wadah dari Ishiki. Tentu saja dengan ini, adik dari Akari dipastikan sudah mati karena proses penanaman karma. Ini artinya organisasi itu adalah tipuan untuk niat sebenarnya, yaitu mencari wadah untuk Otsutsuki Ishiki. Bukti yang ditemukan di bawah tanah berupa dokumen menunjukkan para korban. Tentu ini menunjukkan bahwa petinggi organisasi sesat yang namanya Suzumi, dia mengetahui rahasia virus Boro. Dia tahu cara kerja tipuan dari Boro yang memanfaatkan virus berbahaya. Ini artinya Suzumi tentu masih terkait dengan para penjaga Eida dan Daimon di markas keduanya. Jika kita tahu di markas organisasi Boro, Kode berhasil menemukan markas keagamaan Boro lainnya. Bedanya jika di manga, mereka tidak tahu bahwa Boro sudah mati. Jadi kemungkinan besar, markas itu berbeda dari markas yang dihancurkan oleh Delta. Tentu markas keagamaan Boro kedua berada di tempat lain yang jauh, dan itu menyimpan 2 cyborg mematikan, yaitu Eida dan Daimon. 3. Kesetiaan pengikut Boro. Bahkan setelah Konohamaru dan Sai mengungkap kejahatan dari tipuan Boro, sebagian besar para pengikut Boro masih setia kepada Boro, terutama Inori dan Shirabe. Mereka sepenuhnya meyakini Boro dan keselamatan dari Mugen Tsukuyomi. Mereka masih yakin dan percaya bahwa Boro masih hidup dan akan kembali. Selain itu, mereka tidak punya tujuan lain selain markas itu adalah rumah mereka. Tentu mereka sudah buta karena pengaruh Boro, dan tragisnya mereka berakhir mati di depan Konohamaru. 4. Tugas Delta. Setelah memeriksa keadaan Boro dan mengetahui Boro sudah mati, Delta diperintah Jigen untuk menghancurkan semua bukti tentang Kara. Tentu saja beberapa dari organisasi keagamaan Boro mengetahui tentang rahasia Kara. Itulah sebabnya Delta harus membereskan beberapa orang yang bisa membocorkan informasi. Delta di sini datang dengan cepat dengan perangkat teleportasi. Tentu dia ditugaskan untuk menghancurkan perangkat itu, dan itu juga tidak ada di versi manga. Sayang sekali Konohamaru dan Sai tidak sempat bertarung melawan Delta. Delta yang memakai kekuatan sinar penghancur benar membuat tubuh manusia tidak tersisa menjadi debu.
Tentu saja bangunan markas hancur berkeping-keping, namun untungnya beberapa anggota itu selamat. Rupanya Delta tidak membunuh semuanya, dan hanya menghancurkan bukti-bukti dari organisasi Kara. 5 hasil penyelidikan Konohamaru dan Sai. Di akhir episode, tentu Konohamaru dan Sai melaporkan kepada Naruto. Mereka hanya berhasil membawa catatan anak yang dibawa ke markas Kara. Tentu buku catatan itu memperkuat bahwa organisasi keagamaan Boro juga menjadi pemasok calon wadah untuk Kara. Sayangnya karena perusakan oleh Delta, Konohamaru dan Sai tidak menemukan bukti lainnya yang membawa mereka ke markas Kara sesungguhnya. Konohamaru juga melapor bahwa Delta nyatanya masih hidup. Tentu ini membuat Naruto terkejut. Bahkan Naruto sendiri melihat Delta meledakkan diri dengan dahsyat. Dia masih tidak mengerti bagaimana bisa Delta masih hidup. 6 spoiler Boruto episode 211 berjudul Pengejaran. Rilis pada 15 Agustus 2021. Untuk episode minggu depan, rupanya menjadi lebih menarik. Bagaimana tidak? Musuh rupanya masih berkeliaran di desa Konoha. Rupanya dia mencuri data penting dari Konoha. Namun Konoha menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bukan hanya itu, Konoha menyadari bahwa orang misterius itu sudah lama keluar masuk Konoha dengan bebas. Konoha tahu bahwa pelakunya mengenakan jubah hitam. Anehnya, klan Yamanaka yang mengidentifikasi semua penduduk desa merasa bahwa tidak ada yang aneh. Rupanya jika kita lihat, orang itu adalah Kashin Koji. Namun Konoha masih belum tahu bahwa itu adalah Kashin Koji. Tentu di sini adalah aksi dari Ino Shikacho ditambah dengan Kakashi. Pengejaran Kashin Koji akan seru untuk disaksikan. Tentu Kakashi yang merupakan Hokage ke-6, dia mempunyai kemampuan tinggi untuk melacak musuh. Apalagi dia mungkin akan menggunakan anjing ninja. Namun Kakashi saja mengakui bahwa Kashin Koji sangat tangguh dalam bersembunyi. Tentu banyak yang berharap bahwa Ino Shikacho dan Kakashi akan bertemu dengan Kashin Koji, walaupun itu hanya sebentar saja. Itulah sekilas pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.